Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3869 sampai bab 3872. Begitu kata-kata ini keluar, Murong Kingsway dan Gong Sun Yuying terkejut dan tercengang. Orang ini jelas merupakan bandit paling kejam di reruntuhan Kunlun. Gong Sun Yuying menghela nafas dengan emosi. Master Sekte, Anda hanya perlu mengetahui kata-kata ini di dalam hati Anda. Mengapa Anda perlu mengatakannya di depan umum? Kamar dagang Taiyi memiliki kekuatan kuat yang tersebar di seluruh reruntuhan Kunlun. Memprovokasi raksasa seperti itu pada dasarnya sama dengan mempengaruhi seluruh tubuh. Bahkan di kota Longyang, kamar dagang Taiyi penuh dengan ahli dan memiliki hubungan dekat dengan pasukan pertahanan kota. Bukankah ini menimbulkan masalah? Wow, aula kamar dagang Taiyi juga gempar, lalu tertawa terbahak-bahak. Bukankah orang ini orang gila? Saya belum pernah menderita trombosis otak selama 10 tahun untuk mengatakan hal seperti ini. Anda berani mengatakan secara terbuka bahwa Anda akan merampok kamar dagang Taiyi untuk mati. Orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia langsung berteriak, "Kemarilah, kalahkan orang-orang gila yang datang untuk membuat masalah ini." Begitu dia selesai berbicara, puluhan penjaga elit bergegas keluar dari halaman dalam kamar dagang Taiyi, langsung mengelilingi Ye Junlin dan yang lainnya secara langsung. Ekspresi Ye Junlin tidak berubah. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa kekuatan para penjaga ini jauh lebih kuat daripada tim Gong Sun Yuying. Pantas saja Murong Wanxing mengatakan sebelumnya bahwa Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan harus menyerah kepada kamar dagang Taiyi. Hanya berdasarkan kualitas penjaga yang dikirim sesuka hati, dapat dinilai bahwa kamar dagang Taiyi memiliki dasar yang lebih dalam. Ye Junlin berpikir dalam hatinya, membuat penilaian umum. Kekuatan sektarian yang datang ke kamar dagang Taiyi untuk berdagang semuanya mundur jauh, mengamati perubahan situasi dengan penuh minat. Kultivasi anak laki-laki ini biasa-biasa saja, sepertinya dia pasti akan mati. Wanita itu memiliki kekuatan, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang di depan begitu banyak pria kuat dari kamar dagang Taiyi. Untuk bertaruh atau tidak, itu tergantung pada mereka. Berapa lama mereka bertiga bisa bertahan? Oke, aku yakin mereka tidak akan bisa bertahan bahkan setengah batang dupa jika aku menghabiskan 300 kristal roh pembuluh darah naga. Saya yakin mereka tidak akan bisa bertahan dari secangkir teh jika saya menghabiskan 500 kristal roh pembuluh darah naga. Semua orang mulai berjudi dengan penuh minat. Orang yang bertanggung jawab atas transaksi berkata dengan suara dingin, kamar dagang Taiyi selalu menganut konsep bahwa siapapun yang datang adalah tamu. Ini adalah pelanggar pertama Anda. Selama Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan melakukannya biarkan kamu hidup. Tidak, tidak, tidak. Ye Junlin dia melambaikan tangannya berulang kali dan menolak, suasananya telah meningkat hingga saat ini. Jika kita tidak bertengkar, bukankah kita akan hidup sesuai dengan itu ekspektasi semua orang? Sial, orang yang bertanggung jawab atas transaksi tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk bersumpah. Orang ini tidak mengetahui hati orang baik, karena kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu menoleh ke bawahannya dan memerintahkan, bunuh orang ini di tempat, dan tangkap dua lainnya hidup-hidup dan gunakan mereka sebagai budak wanita. Ya, semua penjaga kamar dagang Taiyi menjawab serempak. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Apalagi setelah melihat kecantikan kedua wanita tersebut, mereka tidak sabar untuk mengambil tindakan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Oke, saya hanya ingin menguji ketajaman pedang." Melihat Murong Kingsway yang wajahnya tertekan dan panik, Ye Junlin berkata tanpa daya, "Mereka memaksa saya untuk mengambil sumber daya. Tidak bisa menyalahkanku. Yah, ketua sekte benar. Itu semua salah mereka," kata Murong Kingsway tanpa ragu-ragu.
Ye Junlin membawa pedang yang ditempa sendiri saat dia berangkat, dan Murong Kingsway juga membawa pedang panjang, dan keduanya segera memasuki kondisi pertempuran. Adapun Gongsun Yueying, dia masih mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Dia tidak berani mengkhianatinya dengan mudah sampai dia benar-benar yakin. Lagi pula, begitu Ye Junlin berhasil selamat dari bencana ini, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan istrinya, dan ada kemungkinan besar dia akan mati. Jadi Gongsun Yueying memutuskan untuk bertindak hati-hati dan menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya saat bertarung. Orang-orang kuat dari kamar dagang Taiyi terus mendekat, kedua belah pihak saling berperang, dan perang akan segera pecah. Berhenti, saat kedua belah pihak bersiap untuk bertarung, sebuah suara lama terdengar di telinga semua orang. Kemudian sesosok tubuh terbang lewat seperti kilat, dan kebetulan berada di antara penjaga kamar dagang Taiyi dan Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin mendongak dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang lelaki tua dengan rambut merah. Dia memiliki penampilan yang agak kasar dan aura ketenangan dan otoritas di antara alisnya. "Temui Presiden," semua penjaga berkata dengan hormat secara serempak. Pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya, dan para penjaga berdiri tegak lagi dan menatap ke arah Ye Junlin dan yang lainnya. "Teman kecilku, bisakah kamu menunjukkan senjata di tanganmu?" tanya lelaki tua berambut merah itu sambil tersenyum. Semua orang sedikit bingung setelah mendengar ini, dan mereka semua memandang lelaki tua berambut merah itu dengan bingung. Ye Junlin juga sedikit bingung, tapi dia bisa merasakan bahwa lelaki tua berambut merah itu tidak bermusuhan. Oke, Ye Junlin tidak menolak dan melemparkan pedang ke tangannya. Lelaki tua berambut merah itu menangkapnya dengan mantap dan mengamatinya dengan cermat dengan mata membara. Semua orang melihat ekspresi wajah lelaki tua itu berubah dari kaget menjadi gembira. Itu memang senjata ajaib yang langka dan tiada taranya. Orang tua berambut merah itu hanya bisa menghela nafas. Senjata ajaib yang tiada taranya. Semua orang di kamar dagang Taiyi berseru kaget, dan dengan suara bulat mengalihkan perhatian mereka ke pedang di tangan lelaki tua berambut merah itu. "Kalian semua mundur dan jangan terburu-buru menemui tamu terhormat." Pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya kepada penjaga dengan nada teguran yang jelas. Kemudian dia menoleh ke arah Ye Junlin dan berkata dengan sangat lembut, "Saya ingin tahu apakah teman kecil saya bisa datang ke aula untuk berbicara." "Ya," Murong Kingsway menghela nafas lega, situasi tegang tadi sangat membuatnya takut. Gongsun Yueying sedikit kecewa. Jika keduanya baru saja bertengkar, dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ye Junlin dan yang lainnya mengikuti lelaki tua berambut merah itu ke ruang tamu. Setelah beberapa percakapan yang tidak berbahaya, Ye Junlin mengetahui bahwa lelaki tua berambut merah itu bernama Wei Suyang, dan dia adalah presiden kamar dagang Taiyi di kota Longyang. Wei Suyang mengubah topik dan bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda bersedia menggunakan ketiga senjata ini sebagai alat tawar-menawar dengan imbalan Tianxing Iron, Fire Gold, dan barang lainnya?" Tentu saja. Meskipun Ye Junlin tidak takut akan konflik langsung dengan kamar dagang Taiyi, dia tidak keberatan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih lagi, senjata ajaib tiada taraf yang menjadi perhatian serius Wei Suyang baru saja ditempa olehnya. Pedang tingkat ini dapat ditempa menjadi banyak produk jadi bahkan dengan latar belakang sekte ilahi Xingyu. Wei Suyang cukup terkejut melihat Ye Junlin setuju dengan begitu gembira, tapi di saat yang sama, itu juga membenarkan kecurigaannya. "Tuan Ye, ini semua materi yang Anda minta. Untuk ini, saya memberikannya kepada Anda atas nama kamar dagang," kata Wei Suyang sambil tersenyum. Besi Tianxing, emas api, dan batu naga tersusun rapi di depannya, dan jumlahnya bahkan jauh lebih tinggi dari yang diminta Ye Junlin. Ditambah dengan anugerah banyak bahan dan harta karun alami berkualitas tinggi, Ye Junlin memperoleh banyak manfaat dari transaksi ini. Ngomong-ngomong, ini adalah segel eksklusif untuk kamar dagang menengah Taiyi. "Terimalah, Tuan Ye," kata Wei Suyang dengan sungguh-sungguh. Ye Junlin mengambil segelnya dan menemukan bahwa segel itu diukir dari kristal roh pembuluh darah naga kelas atas.
dikelilingi oleh tepi emas dan memiliki pola ikan yin dan yang tercetak di bagian tengahnya, yang terlihat sangat halus. Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa gunanya segel ini? Tuan Ye, ini adalah segel eksklusif kamar dagang Tai. Dengan segel ini, Anda dapat menikmati perlakuan istimewa dalam transaksi cabang manapun dari kamar dagang Tai. Anda adalah tamu terhormat kamar dagang Tai. Dan kamar dagang Tai memiliki mekanisme perlindungan bagi pemegang segel, dan mereka dapat mencari perlindungan dari kelompok dewa Tai yang kuat dimanapun lokasinya. Wei Suyang menjelaskan dengan sabar. Mencari perlindungan, Ye Junlin sedikit mengangkat sudut mulutnya, namun didorong oleh rasa ingin tahu. Saya tidak bisa tidak bertanya, menunjukkan segel, tingkat perlindungan apa yang dapat diberikan kamar dagang Tai. Tuan Ye, tolong dengarkan saya secara detail. Wei Suyang kemudian memperkenalkan mekanisme perlindungan kamar dagang Tai secara detail. Baru kemudian Ye Junlin mengetahui detailnya. Ternyata ada organisasi perlindungan kekuatan di bawah kamar dagang Tai, yang disebut grup Dewa Tai. Ada banyak master di grup Dewa Tai, dan tampaknya yang terlemah mungkin memiliki budidaya tingkat tua di sekte besar. Segel di tangan Ye Junlin dapat dilindungi oleh orang kuat dari grup Dewa Tai. Kamar dagang Tai memiliki hierarki segel yang ketat. Warna berbeda pada tepi segel melambangkan tingkatan segel. Dari atas ke bawah, ada 6 tingkatan, hitam, ungu, emas, perak, tembaga, dan besi. Tepi segel Ye Junlin bertatakan emas, melambangkan warna emas dan dapat diberi peringkat di tengah segel. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat warna segel, semakin besar kekuatan yang dapat dijalankan di kamar dagang Tai, dan keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat secara signifikan. Jika Anda memiliki segel hitam dan ungu tingkat tinggi, Anda bahkan bisa mendapatkan perlindungan dari puluhan atau bahkan ratusan orang kuat dari grup Dewa Tai. Itu tidak dapat dibayangkan, dia bahkan berjalan menyamping di seluruh reruntuhan Kunlun. Pada saat yang sama, semua sumber daya utama kamar dagang Tai akan diprioritaskan atas transaksinya, chip yang dibutuhkan juga merupakan yang paling istimewa. Presiden Wei, bagaimana Anda mendapatkan segel tingkat tinggi ini? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda bisa mendapatkan segel hitam dan ungu dari kamar dagang Tai, itu sama dengan memiliki sekutu yang sangat kuat. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan sejati di reruntuhan Kunlun, mengandalkan kekuatan Anda sendiri saja masih jauh dari cukup. Justru karena inilah Ye Junlin menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menduduki sarang murai dan mengendalikan sekte ilahi Xingyu. Namun, di reruntuhan Kunlun yang luas, mendasarkan sekte pada tingkat sekte ilahi Xingyu bukanlah solusi jangka panjang. Apalagi sekarang mereka telah menyinggung sekte besar seperti Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Sekte tengah tampaknya menjadi kurang penting. Wei Suyang berkata sambil tersenyum, nilai barang yang diperdagangkan dengan kamar dagang Tai mencapai jumlah tertentu, atau mereka yang telah memberikan kontribusi yang cukup kepada kamar dagang Tai. Selain itu, mereka yang berstatus lebih tinggi akan menerima segel tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, kami, kamar dagang Tai, membutuhkan senjata ajaib yang tiada taranya sebanyak level Tuan Ye. Jadi begitu, Ye Junlin tiba-tiba menyadari bahwa implikasi Wei Suyang adalah membiarkan dia melakukan lebih banyak transaksi dengan Tai kamar dagang. Wei Suyang bertanya ragu. Ragu, Tuan Ye, apakah Anda setuju? Tentu saja, jika ada senjata ajaib lain yang tiada taranya di masa depan, kamar dagang Tai akan menjadi pilihan pertama saya untuk berdagang. Wei Suyang mengangkat alisnya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Saya menantikan lebih banyak kerja sama dengan Tuan Ye. Ngomong-ngomong, Presiden Wei, apakah ada pembuluh darah naga berskala besar di area bawah yurisdiksi kamar dagang Tai di kota Longyang? Ye Junlin terus bertanya, pembuluh darah naga yang besar juga diperlukan untuk menempa senjata sihir tingkat atas. Paling tidak, itu harus mencapai tingkat urat naga yang diambil dari Gunung Tiangsuan terakhir kali sebelum senjata ajaib palsu dapat mencapai efek yang diinginkan. Tuan Ye,
Saya benar-benar minta maaf. Hanya ada pembuluh darah naga kecil dalam lingkup kota Longyang, jadi mungkin sulit untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk pembuluh darah naga besar, saya dapat mengirim pesan ke yang lain cabang kamar dagang Taiyi untuk menanyakan. Tetapi meskipun ada, saya masih harus pergi ke sana. Sangat jauh. Anda juga harus tahu bahwa meskipun kamar dagang Taiyi memiliki banyak cabang, pembuluh darah naga yang besar biasanya ditempati oleh sekte teratas. Bahkan jika cabang lain menempati pembuluh darah naga besar, lokasinya pasti relatif jauh. Wei Suyang memimpin, berkata sedikit meminta maaf. Ye Junlin sedikit kecewa, tapi dia segera tenang. Lagi pula, urat naga relatif mudah untuk ditangani. Jika tidak berhasil, pergi saja ke sekte besar untuk merampoknya. Tidak perlu pergi ke cabang kamar dagang Taiyi terlalu jauh untuk menemukannya. Ini hanya membuang-buang waktu. Bisakah Presiden Wei memberitahu saya petunjuk tentang tulang dewa? Ye Junlin bertanya lagi. Wei Suyang segera menjawab, tentu saja tidak ada masalah. Tulang suci harus ditemukan di lembah pemakaman naga. Berpikir dua kali, tingkat bahaya di lembah pemakaman naga jauh melebihi orang biasa. Bayangkan, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Di masa lalu, banyak orang kuat pergi ke lembah pemakaman naga untuk mencari tulang dewa atau materi surgawi dan harta duniawi lainnya. Tetapi mereka tidak pernah kembali, dan kamar dagang Taiyi juga menderita banyak kerugian. Kamar dagang Taiyi juga ingin menemukan tulang dewa sebagai persediaan untuk perdagangan teratas. Tetapi mereka mengirim banyak orang ke naga, lembah pemakaman. Namun, mereka semua mati di bawah guntur lembah pemakaman naga, dan berakhir dengan akhir kematian dan kehancuran yang menyedihkan. Mengapa ada guntur di lembah pemakaman naga? Ye Junlin bertanya dengan bingung. Wei Suyang menjelaskan, meskipun lembah pemakaman naga disebut lembah, sebenarnya ada kolam yang dalam di lembah tersebut, dan ada banyak makhluk spiritual dan naga di dalam kolam tersebut. Langit, ini adalah kesempatan untuk menggunakan guntur langit untuk melunakkan tubuh agar berubah menjadi naga sungguhan. Namun, guntur langit di lembah pemakaman naga tidak biasa dan tampaknya menghukum. Bahkan beberapa master top tidak berani melakukannya. Pergilah ketika guntur turun. Adapun yang disebut tulang dewa, itu adalah tulang naga yang gagal melewati kesengsaraan para naga. Beberapa makhluk spiritual top lainnya juga akan menggunakan guntur langit untuk melemahkan tubuh mereka. Tulang-tulang mereka yang gagal akan dihancurkan oleh langit. Guntur diubah menjadi fosil yang mengkristal, yang kami sebut tulang dewa. Ada juga tulang dari beberapa manusia terkuat yang telah jatuh. Terutama tulang dari orang terkuat dalam budidaya fisik murni adalah tulang dewa. Jenis tulang dewa ini sangat kuat dan memang merupakan bahan yang sangat bagus untuk menempa senjata dewa. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu bahan terbaik di antara sejuta. Ye Junlin tiba-tiba menyadari bahwa ada begitu banyak teori tentang lembah pemakaman naga. Pengetahuan tentang tulang dewa juga sangat banyak. Meskipun lembah pemakaman naga dikatakan berbahaya dan tidak dapat diakses, jika Ye Junlin ingin menempa senjata terbaik, konon dia harus menggunakan tulang dewa. Oleh karena itu, perjalanan ke lembah pemakaman naga ini sangat penting. Ye Junlin selalu mengejar kesempurnaan, tidak terkecuali menempa senjata ajaib. Terima kasih, Presiden Wei. Atas bantuan Anda, saya tidak memiliki keraguan lagi, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Wei Suyang melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye, sama-sama, ayo lakukan ini. Saya akan mengirim seseorang untuk membimbing Tuan Ye agar kita bisa menemukan lembah pemakaman naga dengan lebih lancar. Tolong jangan menolak, Tuan Ye. Terima kasih, Ye Junlin tersenyum, kata. Ye Junlin benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dalam perjalanan ke lembah pemakaman naga, jadi yang terbaik adalah memiliki seorang kenalan untuk memimpin jalannya. Dan Wei Suyang memiliki makna mendalam lainnya dengan mengirimkan seseorang untuk memimpin. Dilihat dari bahan yang diminta Ye Junlin dan senjata yang dia perdagangkan, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa dia adalah pandai besi papan atas. Tentu saja, mungkin juga ada master penempaan terbaik di belakang Ye Junlin. Jika tidak,
senjata ajaib tingkat seperti itu tidak dapat dengan mudah ditukar. Tapi tidak peduli yang mana, Ye Junlin harus memahami garis ini dengan hati-hati, dan manfaatnya akan beragam. Faktanya, Ye Junlin juga melihat arti mendalam dari gerakan Wei Suyang, tapi dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Terlebih lagi, menjalin kontak dengan kamar dagang Tai Yi juga untuk kepentingannya sendiri. Terutama selama perjalanan ke lembah pemakaman naga, banyak hal yang bisa diserahkan kepada orang-orang kamar dagang Tai Yi untuk ditangani. Hal ini dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Kalau begitu, Presiden Wei, kita akan bertemu nanti. Kita akan bertemu nanti. Melihat Ye Junlin dan yang lainnya pergi, beberapa kepala kamar dagang Tai Yi masuk. Presiden, apakah pantas bagi kita untuk berusaha keras berteman dengan orang ini? Ya, Presiden, orang ini bahkan mengancam akan merampok sumber daya kamar dagang Tai Yi. Itu berarti orang-orang di luar, apakah orang-orang di sekte melihat lelucon itu? Itu benar-benar merusak reputasi kamar dagang kita. Bersambung.